Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita selesai dari pembahasan perang Uhud. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang Yaum Ar-Raji'. Yaum Ar-Raji'. Ini kejadian hari di daerah Raji'. Qala rahimahullah, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da Uhud rahtun min 'adal wal qarah. Datang menemui Rasulullah SAW setelah perang Uhud sekelompok orang. Rahtun itu lebih dari 3, kurang dari 10. Beberapa orang yang lebih dari 3 dan kurang dari 10 disebut dengan rahat. Dari suku 'Adal dan dari suku Qarah, 2 kabilah dari kabilah Haun ibni Khuzaimah ibni Mudrikah. Ini keduanya adalah pecahan dari kabilah Al-Haun ibni Khuzaimah ibni Mudrikah. Kemudian mereka berkata, beberapa orang ini, ya Rasulullah, inna fina islaman. Sesungguhnya di antara kami ya Rasulullah sudah ada keislaman. Fab'ats ma'ana nafaran min ashabik. Maka utuslah beberapa orang dari sahabat-sahabatmu yufaqihunana, untuk mengajari kami fiqh fid din, untuk mengajari kami bagaimana memahami agama ini. Wa yuqri'unana al-Qur'an, dan agar membacakan kepada kami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yu'allimunana syara'i' al-Islam, dan agar mengajarkan kepada kami syariat-syariat Islam. Demikian kata mereka dari suku 'Adal dan Qarah. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun mengutus sahabat-sahabatnya beberapa orang, wa hum Marsad ibn Abi Marsad, wa Khalid ibn al-Bukair, wa Asim ibn Thabit, wa Khubayb ibn Adi, wa Zaid ibn Dasinah. Diutus beberapa sahabatnya, di antaranya Marsad ibn Abi Marsad, dan Khalid ibn al-Bukair, dan Asim ibn Thabit, dan Khubayb ibn Adi, wa Zaid ibn Dasinah radhiyallahu taala anhum, dan juga Abdullah ibn Tariq. Berapa orang? Marsad ibn Abi Marsad, Khalid ibn Bukair, Asim ibn Thabit, Khubayb ibn Adi, wa Zaid ibn Dasinah, dan Abdullah ibn Tariq radhiyallahu taala anhum. Kam? 6 orang. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al qaumi Marsad ibn Abi Marsad.
Sedangkan Nabi SAW menjadikan pemimpin mereka Marsad ibni Abi Marsad. Ammara maknanya menjadikan amir, menjadikan pemimpin. Fakharaja ma'al qaumi hatta idza kanu 'ala ar-raji', maka keluarlah mereka berangkat bersama kaum tersebut. Hatta idza kanu 'ala ar-raji', sampai ketika mereka mencapai daerah yang bernama Raji'. Ma'un li Hudayl, salah satu daerah yang memiliki mata air milik suku Hudayl, binahiyatil Hijaz ala suduril Had'ah, di sisi Hijaz, di tengah-tengah daerah Al-Had'ah. Ternyata sampai di sana ghadaru bihim, orang-orang tadi ternyata berkhianat. Orang-orang yang rahtun dari daerah Qarah dan juga dari suku Adal, ternyata mereka berkhianat. Mereka tidak sungguh-sungguh mengatakan kepada Nabi ingin belajar agama, dan tidak sungguh-sungguh meminta untuk dikirimkan sahabat-sahabatnya untuk mengajari Quran, mengajari syariat. Semuanya dusta. Ternyata mereka ingin untuk menangkap mereka, dijual kepada orang-orang Quraisy. Fastasrahu alaihim Hudailan, maka mereka pun sahabat-sahabat tadi meminta bantuan kepada suku Hudail yang ada di sana. Wahai suku Hudail, meminta bantuan, tetapi falam yar'il qaum, tetapi tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Wa hum fi rihalihim, mereka suku Hudail di tempat-tempat mereka, hanya saja mereka dalam keadaan memiliki pedang-pedang. Ini mereka sedang bekerja sebagaimana pekerjaan biasa mereka, tetapi mereka memiliki pedang-pedang mereka di selempang-selempang mereka. Qad ghashawhum fa'aqadu asyafahum liyuqatiluhum. Maka sahabat-sahabat tadi pun mengambil pedang mereka karena tidak mau membantu, maka paling tidak diambil senjata mereka untuk memeranginya. Faqalu, maka orang-orang tadi, para pengkhianat tadi berkata, inna wallahi ma nuridu qatlakum. Kata para pengkhianat tadi mengatakan, sungguh demi Allah, kami bukan ingin membunuh kalian. Kami tidak ingin membunuh kalian. Walakinna nuridu an nusiba bikum syai'an min ahli Makkah. Kami hanya menginginkan agar kami mendapatkan sesuatu dari penduduk Mekah. yakni orang yang hanya cari dunia. Dia mengatakan atau mereka mengatakan, kami enggak membunuh. Sungguh demi Allah, kami enggak akan membantai kamu, enggak akan membunuh kamu. Kami hanya ingin mendapatkan sesuatu dari penduduk Mekah. Artinya mau dijual. Kalau dijual kepada penduduk Mekah, artinya ya dibunuh. Sama saja sesungguhnya. Apakah mereka yang bunuh atau musyrikin Quraisy yang bunuh? Bahkan kata mereka, walakum ahdullahi wa mitsaquhu alla naqtulukum. Sungguh aku bersumpah, aku berjanji dengan nama Allah bahwa kami enggak akan membunuh kalian. Iya, karena memang ingin menjualnya. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, amma Marsad ibni Abi Marsad dan Khalid ibn al-Bukair dan Asim bin Thabit faqalu. Adapun tiga sahabat Marsad ibni Abi Marsad dan Khalid ibn al-Bukair dan Asim bin Thabit menjawab. Apa kata mereka? Faqalu wallahi la naqbal min musyrikin ahdan wala aqdan abadan. Sungguh demi Allah, kami enggak akan menerima dari seorang musyrik perjanjian apapun, ikatan apapun selama-lamanya. Faqala Asim ibn Thabit, dan Asim ibn Thabit mengatakan dalam syairnya, ma'illati wa ana jaldun nabilu wal qawsu fiha watarun unabilu tazillu an safhatiha al ma'abilu al mautu haqqun wal hayatu batilu wa kullu ma hammal ilahu nazilu bil mar'i wal mar'u ilaihi athilu. Kata Asim ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, ma illati, apa alasanku untuk menerima perjanjian dengan kalian? Wa ana jaldun nabilu, sedangkan aku adalah seorang yang masih muda, masih kuat. Jald maknanya syadid. Nabil adalah orang yang ahli dalam melempar nabil, lempar panah. Aku adalah pemanah. Apa alasanku untuk menerima perjanjianmu?
Aku orang yang masih kuat, masih muda, pemanah. Wal qausu fiha watarun unabilu. Sedangkan busurku dalam keadaan memiliki watar, senar yang kokoh kuat, yang tebal, yang tidak akan mudah putus. Tazillu an safhatiha al-ma'abilu, yang dari dalamnya akan melesat dari busur tadi anak-anak panah yang juga kokoh kuat. Al-mautu haqqun wal hayatu batilu. Kematian itu hak, sedangkan kehidupan itu batil. Apa maknanya? Bahwa kehidupan itu batil, sedangkan kematian hak. Kematian haqqun, pasti terjadi. Sedangkan kehidupan fata morgana, sebentar saja. Nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka saling bertanya, berapa lama kita hidup di dunia? Mereka nggak ada yang menjawab dengan tepat. Sebagian mereka mengatakan, kita hidup kecuali hanya di siang hari atau sore hari. Yang lain lagi menjawab, kita nggak hidup illa sa'atan min nahar, hanya sesiang hari, sesaat di siang hari. Karena merasa betapa sebentarnya hidup di dunia. Ini makna batil. Al-mautu haqqun wal hayatu batilu. Wa kullu ma hammal ilahu nazilu. Dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Hamma yani qaddara. Apa yang ditakdirkan oleh ilah nazil, pasti akan turun, pasti akan terjadi. Bil mar'i, pada seseorang. Wal mar'u ilaihi asilu, sedangkan seseorang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asil mananya yaud, aidu. Maka 3 orang sahabat tadi berperang melawan mereka semuanya. Tsumma qatalal qauma hatta qutila wa qutila sahibahu. Maka ketiganya melawan dengan pedang-pedang mereka, dengan panah mereka, hingga ketiga-tiganya terbunuh. Marsad ibn Abi Marsad terbunuh radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Khalid ibn Bukair juga terbunuh, dan juga Asim ibn Thabit juga terbunuh. Falamma qutila Asim aradat Hudailun akhdha ra'sihi liyabi'uhu min sulafah. Ketika terbunuh Asim, maka mereka, para pengkhianat tadi, ingin mengambil kepala Asim. Untuk apa? Untuk dijual kepada seorang wanita yang bernama Sulafah. Sulafah ini adalah seorang wanita yang pernah bersumpah karena kedua anaknya terbunuh dan kedua-duanya dibunuh oleh Asim ibn Thabit. Maka dendamnya sampai dia berkata, sungguh demi Allah, kalau aku bisa mendapatkan batok kepala Asim ibn Thabit, aku akan meminum khamr dari batok kepala Asim. Ini kata Sulafah binti Sa'ad ibn Syuhaib. Wa kanat qad nadarat hina asaba ibnaiha yauma Uhud. Dan dia sudah bernazar ketika kedua anaknya terbunuh dalam perang Uhud. Apa kalimatnya? La in qadirtu ala ra'si Asim, sungguh kalau aku bisa mendapatkan kepalanya Asim, la tasrabanna fi qihfihi al-khamr, sungguh dia akan meminum khamr dari batok kepalanya. Ini rencananya Hudail, ingin mengambil kepala Asim. Famana'athu ad-dabru, ternyata terhalang oleh dabr. Dabr adalah sejenis tawon yang besar, hitam. Yang nama lainnya adalah zanbir. Bentuk jamaknya zanabir. Famana'athu ad-dabr. Mereka ingin mendapatkan jasadnya Asim, ternyata dikelilingi atau diliputi oleh tawon-tawon yang banyak. Dan mereka tidak berani mengambilnya. Falamma halat bainahu wa bainahum ad-dabr, ketika terhalang antara mereka dengan Asim, dengan jasadnya Asim, tawon-tawon tersebut, qalu, mereka berkata, da'uhu hatta yumsi, biarkan sampai sore hari nanti. Fatadhhab anhu fanakhudhu, kalau sudah pergi tawon-tawon itu kita akan ambil kepalanya. Faba'athallahu al-wadi fahtamala 'asiman fadhahaba bihi. Ternyata pada sore harinya terjadi badai pasir atau hujan lebat, sehingga hilang Asim radhiyallahu taala anhu, terkubur di dalam pasir dan tidak diketahui di mana.
Demikian ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad seorang mukmin radhiyallahu taala anhu. Wa qad kana 'Asim qad a'ta Allah 'ahdan alla yamassahu musyrikun wa la yamassa musyrikan. Sedangkan 'Asim sudah pernah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyentuh dia seorang musyrik pun dan tidak menyentuh seorang musyrik abadan. Aku tidak akan menyentuh orang musyrik dan tidak mau disentuh oleh orang musyrik. Ini sumpahnya dia, janjinya dia. Sebagaimana dikisahkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaqulu hina balaghahu anna Dabr mana'athu. Ketika disampaikan kepada Umar bin Khattab berita bahwa jasadnya Asim dihalangi oleh tawan-tawan tadi, tawan-tawan hitam, maka Umar berkata, "Yahfazullah al-'abd al-mu'min." Itu Allah menjaga seorang hamba yang mukmin. Karena Asim nadara, Asim pernah bernazar, alla yamassahu musyrikun, pernah bernazar untuk tidak disentuh oleh seorang musyrik pun, wala yamassa musyrikan, dan tidak akan menyentuh seorang musyrik pun abadan, selama-lamanya, fi hayatih, selama hidupnya. Ini sumpahnya, nazarnya Asim. Famana'ahu Allahu ba'da wafatihi, maka Allah pun menghalangi jasadnya dari musyrik setelah matinya. Kama amtana'a minhu fi hayatih, sebagaimana Asim menjaga dirinya dari musyrik ketika hidupnya, maka ketika matinya Allah yang menjaganya agar tidak disentuh oleh seorang musyrik pun. Wa amma Zaid ibn Dathinah wa Khubayb ibn Adi wa Abdullah ibn Tariq falanu wa raqu wa ragibu fil hayat. Adapun tiga orang lainnya, Zaid ibn Dathinah dan Khubayb ibn Adi dan Abdullah ibn Tariq, maka dia memilih sikap persuasif untuk berbicara. Waraqu waraghibu fil hayah, dan dia masih ingin hidup. Fa'atau bi aydihim fa'asiruhum, maka mereka pun ditangkap dan diikat tangan-tangan mereka. Tsumma kharaju bihim ila Makkah, kemudian dibawa ke Mekah. Liyabi'uhum biha, untuk dijual di sana. Hatta idza kanu bidh-Dhahran intaza'a Abdullah ibn Tariq yadahu min al-qiran. Dibawa ke Mekah, sampai di perjalanan di daerah yang namanya Dhahran, Abdullah ibn Tariq melepaskan diri dari ikatan, berusaha untuk melepaskan tangannya dari ikatannya dan berhasil. Tsumma akhadha sayfahu, kemudian dia mengambil pedangnya ingin melawan. Ternyata stakhara anhu al-qaumu faramauhu bil hijarah. Ternyata orang-orang kafir tadi ke belakang, menjauh, dan melempari dia dengan batu. Melempari Tariq dengan batu, Abdullah bin Tariq radhiyallahu taala. Fa qabruhu rahimahullah bidh-Dhahran. Maka terbunuh beliau di sana dan dikubur di Dhahran. Tinggal dua sahabat, Khubayb ibn Adi dan Zaid ibn Dathinah radhiyallahu taala anhuma. Faqadimu bihima Makkah, maka sampailah mereka membawa dua orang tawanan muslim ke Mekah. Faba'uhuma min Quraisy, dan mereka jual kepada Quraisy. Bi asiraini min Hudailin kana bi Makkah. Dijualnya bukan dengan uang, bukan dengan harta, tetapi dengan dua tawanan dari suku Hudail yang ada di Mekah. Jadi suku Hudail pun ada yang ditawan di sana, sehingga dia ingin ditukar. Tawarannya dilepaskan, kami ganti dengan dua orang muslimin. Fabta'a Khubayban Hujair ibn Abi Ihab li Uqbah ibn al-Harith ibn Amir liyaqtulahu bi abihi. Adapun Khubayb dijual, ditukar dengan Hujair ibn Abi Ihab untuk seorang musyrik yaitu Uqbah ibn al-Harith ibn Amir, agar dia membunuhnya untuk membalaskan dendam bapaknya. Wa amma Zaid ibn Dathinah fabta'ahu Safwan. Adapun Zaid ibn Dathinah dibeli oleh Safwan ibn Umayyah liyaqtulahu bi abihi Umayyah bin Khalaf. Dibeli oleh anaknya Umayyah bin Khalaf. Mudah-mudahan masih ingat Umayyah bin Khalaf, tokoh musyrik kafir yang mati terbunuh dalam perang Badar. Maka anaknya membelinya untuk dibunuh sebagai balas dendam terhadap bapaknya.
Wa ba'atha bihi Safwan ibn Umayyah ma'a maulan lahu, maka dibawalah oleh Safwan ibn Umayyah bersama budaknya yang dipanggil dengan nama Nistas. Ini budaknya, maulanya. Dibawa ke Tan'im. Wa akhrajuhu minal haram liyaqtuluhu. Dibawa sampai ke Tan'im. Tan'im itu batas fikot terdekat. Keluar dari Tan'im sudah bukan haram. Ini musyrik, tetapi masih menghormati haram. Mau membunuh keluar dulu dari haram. Dibawa sampai ke Tan'im. Wa akhrajuhu minal haram, dikeluarkan dari batas haram, liyaqtuluhu, untuk dibunuh. Wajtama'a rahtun min Quraisy, maka berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Kemudian Abu Sufyan berkata, hina qaddama liyaqtul, ketika dia mau dibunuh, datang Abu Sufyan dan berkata, anshudukallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanik nadrib 'unuqahu wa annaka fi ahlik. Wahai Zaid, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kau suka kalau Muhammad di sini sekarang, di tempatmu di sini, kami penggal lehernya, sedangkan kamu bebas di rumahmu? Apakah kamu ridha? Qala wallahi, di jawaban Zaid ibn Dathina, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa ana jalisun fi ahli. Sungguh demi Allah, aku tidak suka beliau sekarang di tempatnya dalam keadaan tertusuk satu duri, sedangkan aku santai-santai di rumahnya. Aku tidak ridha. Ini walaupun tertusuk duri, sedangkan aku di rumahku santai-santai, aku tidak ridha. Apalagi dibunuh. Ini jawaban seorang mukmin shadiq, Zaid ibn Dathinah radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan berkata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Sufyan, sungguh aku tidak pernah melihat manusia satu orang mencintai satu orang yang lain yang seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak pernah melihat orang mencintai seseorang seperti para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rela mati mereka, yang penting Rasulullah SAW tidak tertusuk duri sedikit pun. Ini yang terjadi pada Zaid ibn Dathinah, yang pada akhirnya juga dibunuh. Tsumma qatalahu Nistas yarhamuhullah. Kemudian dibunuhlah Zaid ibn Dathinah oleh Nistas, budaknya Safwan ibn Umayyah. Diriwayatkan dari Muawiyah, Maulad Hujair ibn Abi Ihab. Diriwayatkan dari Muawiyah, dia itu maulanya Hujair ibn Abi Ihab. Wa kanat qad aslamat. Waktu itu dia sudah masuk Islam. Menceritakannya setelah masuk Islam. Apa katanya? Qalat, dia berkata, kana Khubayb indi. Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu ada waktu itu ditawan atau ditahan di rumahku. Hubisa fi baiti, dikurung di rumahku. Falaqad tala'tu alaihi yauman wa inna fi yadihi laqitfan min 'inab. Sungguh aku pernah melihatnya suatu hari dalam keadaan di tangannya ada anggur, serumpun anggur. Mithla ra'sir rajul, anggur yang besar seperti kepala seseorang. Ya'kul minhu, dalam keadaan dia memakannya. Wa ma a'lamu fi ardillahi 'inaban yu'kal. Sungguh aku tidak pernah melihat satu anggur pun di dunia ini yang dimakan manusia yang sebesar itu. Qala li hina hadara al-qatl. Hina hadarahu al-qatl. Dan dia berkata kepadaku ketika dia akan dibunuh, ib'ati ilayya bihadidatin atatahhar biha lil qatl. Meminta kepadaku, kata Muawiyah ini, berikan kepadaku pisau. Aku ingin bersuci sebelum dibunuh. Hadidah adalah pisau silet yang biasa dipakai untuk mencukur,
mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluannya dan sebagainya. Ini yang diminta oleh Khubayb. Ib'ati ilayya bihadidatin atatahhar biha lil qatl. Berikan kepadaku sebuah pisau, aku akan membersihkan diri, akan bersuci sebelum dibunuh. Fa'ataitu ghulaman. Maka aku memberikan pisau kepada anakku minal hayy, anak-anak yang ada di kampung. Nih, kasihkan ke tawanan yang dalam itu. Faqultu, aku katakan kata wanita tadi, udkhul biha ala hadzal rajul al-bayt. Masuklah kamu, berikan pisau ini kepadanya. Setelah anak itu masuk ke dalam rumah, baru dia sadar. Wallahi ma huwa illa an walla al-ghulam biha ilaih. Sungguh ketika anak itu masuk, aku terpikir, faqultu, madza sana'tu? Apa yang aku perbuat? Asaba wallahi ar-rajul sa'rahu. Sungguh orang itu bisa membalas dendamnya kepada anak itu biqatli hadzal ghulam, dengan membunuh anak tersebut. Fayakunu rajulan birajulin, maka hasilnya satu demi satu atau satu lawan satu. Yang dipikir, ini kalau masuk dalam bawa pisau seakan-akan memberikan senjatanya untuk dibunuh. Dan dia bisa balas dendam. Kalau dibunuh anak itu, maka Khubayb dibunuh dengan membunuh satu impas. Membunuh satu kemudian dibunuh. Ini dipikir pikiran wanita tadi. Falamma nawalahu al-hadida akhadhaha min yadihi. Khubayb juga terpikir yang seperti itu. Ketika menerima pisau tadi dan yang mengantarkannya anak kecil, dia terheran-heran. La'amruk ma khafat ummuk. Sungguh, apakah ibumu enggak takut mengirimkan kamu ke sini dengan membawa pisau? Ma khafat ummuki ghadri. Apakah ibumu enggak takut kalau aku berkhianat? Hina ba'athatka bihadhihi al-hadidah, ketika mengirimkan pisau ini olehmu atau melalui kamu dengan kamu. Thumma khalla sabilahu. Tapi kemudian Khubayb melepaskan anak tadi. Apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Betul-betul wanita tadi merasa aman dengan seorang mukmin. Tidak ada kekhawatiran. Hatinya tidak merasa begini dan begitu. Merasa aman. Sehingga mengatakan, wahai anakku, ini antarkan ke orang itu. Tidak terpikir. Karena sungguh seorang mukmin memiliki nur, memiliki cahaya. Seorang mukmin adalah seorang yang saleh, yang membunuhnya pun merasa. Kalau dia membunuh seseorang yang baik, membunuh seseorang yang enggak punya salah. Banyak kisahnya dalam masalah Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu ini. Tsumma kharaju bi Khubaybin hatta idza ja'u bihi ila at-Tan'im liyuslibuhu qala lahum. Sampai ketika dikeluarkan Khubayb sampai ke Tan'im, kemudian disalib di sana, mereka berkata, "In ra'aitum an tad'uni hatta arka rak'atain." Khubayb berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian kalau kalian biarkan aku untuk salat 2 rakaat saja? Silahkan, kalau kalian mau, kalau kalian setuju, berikan kepadaku kesempatan untuk salat 2 rakaat." Qalu dunak farka. Kata mereka, dunak artinya silahkan. Farka, silahkan rukuklah 2 rakaat. Faraka'a rak'ataini atammahuma wa ahsanahuma. Maka Khubayb mengerjakan salat 2 rakaat dengan lengkap, sempurna, dengan bagus salatnya. Tsumma aqbala alal qaum, kemudian menghadap kepada kaum tersebut musyrikin. Faqala ama wallahi laula an tadhunnu anni innama tawwaltu jaz'an min al-qatl lastakthartu min as-salah. Ketahuilah demi Allah, kalau saja aku tidak khawatir kalian mengira bahwa aku ini memanjangkan salatku karena takut dibunuh atau karena takut pembunuhan, niscaya aku akan panjangkan salat ini lebih dari ini. Kalau saja aku tidak khawatir kalian menduga kalau aku takut mati. Fakana Khubayb ibn Adi awwalu man sanna hataini rak'atain 'inda al-qatl lil muslimin. Maka beliaulah Khubayb ibn Adi adalah orang yang pertama mengerjakan 2 rakaat sebelum dibunuh. Mengerjakan sunnah hasanah, yaitu salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Tsumma rafa'uhu 'ala khashabah. Dan diangkatlah Khubayb
ke tiang kayu untuk disalib. Falamma awthaquhu, ketika sudah diikat di kayu tersebut, maka Khubayb berdoa, Allahumma inna qad balagna risalata rasulik faballighul ghadata ma yusna' bina. Ya Allah, sungguh kami telah menyampaikan risalah Rasulmu, maka sampaikanlah besok berita tentang apa yang mereka lakukan kepadaku ini. Thumma qal, kemudian berkata lagi, Allahumma afsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka dan bunuhlah mereka satu persatu, dan jangan sisakan dari mereka seorang pun. Thumma qataluhu rahimahullah. Kemudian dibunuhlah Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah merahmatinya. Muawiyah ibn Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, juga pernah menceritakan bahwa dia hadartuhu yawman fi man hadarahu ma'a Abi Sufyan, bahwa aku ketika itu hadir pembunuhan Khubayb, aku waktu itu masih anak-anak hadir. Falaqad ra'aituhu yulqini ilal ard, saat itu aku melihat bapakku melemparkan aku ke tanah. Farakan min da'wati Khubayb, karena takut doanya Khubayb. Ini Abu Sufyan, kata Muawiyah, aku waktu itu masih anak-anak. Ketika Khubayb berdoa, Allahumma afsihim adada, waqtulhum badada, wala yaghadir minhum ahada. Ayahku melemparkan aku sehingga aku jatuh tertidur di tanah. Kata Muawiyah. Wa kanu, dan mereka waktu itu yaqulun, mereka berkata, inna rajul idza du'iya alaihi fattaja'a lajannabahu zalat anhu, oleh janbihi zalat anhu. Sedangkan mereka berkata waktu itu, ini khurafatnya mereka, kalau seorang didoakan dengan doa jelek, kemudian dia berbaring, maka dia enggak kena doa, katanya yaqulun. Musyrikin waktu itu berkata, kalau ada orang yang mendoakan dengan doa jelek, kamu berbaring, maka kamu selamat, enggak kena doanya dia. Ketika Khubayb berdoa, mereka takut dengan doa itu. Dan Abu Sufyan mengkhawatirkan anaknya, maka anaknya dijongklokkan begitu supaya tertidur di tanah, supaya selamat, tidak terkena doanya Khubayb. Artinya mereka betul-betul hatinya tahu bahwa ini orang yang kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah karena dia beriman kepada Allah. Mereka sadar kalau yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu istamala Sa'id ibn Amir. Ada kisah lain yang masih berkaitan dengan Khubayb ibn Adi. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pernah menggunakan Sa'id ibn Amir ibn Hidyam al-Jumahi untuk memimpin di daerah Syam. Fakanat tusibuhu ghasyatun wa huwa baina dhahrainil qaum. Sedangkan orang ini yang disuruh menjadi pemimpin di Syam suka pingsan. Ketika di tengah-tengah orang tiba-tiba pingsan. Ghasyatun wa huwa baina dhahrail qaum. Sedangkan dia dalam keadaan di tengah-tengah kaum. Maka mereka pun mengeluh rakyatnya kepada khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dzukira dzalika li Umar bin Khattab. Wa qila, dan dikatakan inna rajul musab. Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kami ini sakit-sakitan, sering pingsan. Maka Umar pun bertanya. Fasa'alahu Umar fi qadmatin qadimaha alaihi. Maka Umar pun bertanya kepada orang-orang yang datang dari sana. Tanyakan kepada Sa'id. Ya Sa'id, ma hadha alladhi yusibak? Apa yang menimpa kamu? Ini penyakit apa yang menimpa kamu itu? Ternyata jawabannya adalah, qala wallahi ya Amirul Mukminin, ma bi min ba's. Sungguh demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku enggak apa-apa. Aku tidak sakit. Walakinni kuntu fi man hadar Khubayb ibn Adi. Tetapi aku adalah salah satu orang yang hadir ketika terjadi pembunuhan Khubayb ibn Adi. Hina qutil, ketika dia dibunuh. Wa sami'tu da'watahu, dan aku mendengar doanya Khubayb ibn Adi. Fa wallahi ma khatarat ana qalbi wa ana fi majlisin qat illa ghusya alai. Sungguh demi Allah,
tidaklah terbetik di benakku doanya Khubayb di majlis manapun kecuali aku tidak sadarkan diri dan aku pingsan ketika ingat ucapan dia karena takutnya. Karena termasuk yang dihitung. Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitung mereka. Dan bunuhlah mereka satu persatu. Dan jangan sisakan seorang pun dari mereka. Setiap dia ingat doanya Khubayb, dia nggak sadarkan diri, pingsan. Ternyata apa yang terjadi pada gubernur yang dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukan penyakit, tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, takut apa yang terjadi pada Khubayb akan menjadikan pada dirinya sesuatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberitakan seperti itu, fazadathu 'inda Umar khaira. Maka orang tadi justru bertambah kebaikannya di sisi Umar. Tadi kan dikeluhkan, ini orang pilihanmu ini sakit-sakitan, sering pingsan begini dan begitu. Setelah diberikan jawabannya, Umar justru malah bangga dengan orang ini. Ini yang pantas untuk menjadi pemimpin. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pada Allah taala, orang yang takut dengan ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang mukmin. Itu namanya tanda keimanan. Setiap ingat apa yang dilakukannya dari kedoliman-kedoliman di masa jahiliyah, pingsan dia, tidak sadarkan diri. Takut mengingat ucapan Khubayb, Allahumma afsihim adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, lama usiba sariyah allati kana fiha Marsad wa 'Asim bin Raji', qala rijalun minal munafiqin. Ketika rombongan yang diraji, rombongannya Marsad ibn Abi Marsad, rombongannya Asim, ketika mereka dibantai di Raji', orang-orang munafikin berkata, ya wayha haula'il maftunin alladhi halaku hakadha lahum qa'adu fi ahliha wa lahum addaw risalata sahibihim. Kata munafikin, duhai celakanya mereka, duhai kasihannya mereka, orang-orang yang terfitnah. Sahabat-sahabat yang terbunuh tadi, syuhada, para syahid, dikatakan oleh mereka munafikin sebagai maftuni, orang yang terfitnah. Kasihan orang yang terfitnah itu. Mereka binasa begitu saja. Tidak mereka duduk di rumah di keluarganya, tidak pula menyampaikan risalah teman mereka. Yang menyampaikan risalah juga belum, duduk di rumah bersama keluarga juga tidak. Ini munafikin, selalu ucapannya jelek. Selalu ucapannya jelek. Ucapannya sungguh tidak enak didengar. Kasihan mereka. Duduk di rumah, di keluarganya juga tidak. Menyampaikan risalah juga enggak. Karena memang belum menyampaikan risalah apapun. Belum mengajari apapun. Tetapi kalau seorang mukmin pasti akan berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu amalan itu dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Orang ini, para sahabat tadi niat. Karena Allah memenuhi perintah Rasulnya untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, maka mereka berangkat. Niatnya. Walaupun mereka terbunuh, maka mereka mendapatkan syahid. Karena terbunuh di jalan Allah. Yang kedua, mereka mendapatkan niatnya. Seakan-akan mereka sudah mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, mengajarkan syariat, padahal belum. Karena niatnya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetapi munafiqin, na'udzubillahi minhum, mereka berkata dengan ucapan-ucapan yang jelek, kasihan mereka. Nyampaikan risalah juga belum, duduk di rumah juga tidak. Fa'anzalallahu ta'ala fi dzalika min qaulil munafiqin. Maka Allah turunkan ayatnya tentang mereka para munafiqin. Wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang mengagumkan kamu, ucapan-ucapannya di dunia. Yani ucapannya yudhir minal islami bilisan, menggambarkan keislaman di lidahnya. Wa yushhidullahu ala ma fi qalbih, dan Allah mempersaksikan apa yang ada dalam hatinya. Yani huwa mukhalifun lima yaquluhu bilisanih. Yani apa yang dalam hatinya menyelisihi apa yang ada di lisannya.
Wa huwa aladdul khisam, kata Allah. Dan mereka merupakan musuh-musuh yang dzu jidalin idza kallamaka wa raja'aka. Orang-orang yang pandai bersilat lidah kalau mengajak bicara kamu atau merujuk kepadamu, mendebat kamu, pandai mereka. Wa idza tawalla, kalau mereka berpaling, yani kharaja min indik, yani keluar dari sisimu, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Mereka berupaya untuk merusak di muka bumi. Wa yuhlikal harsa wan nasl, untuk merusak harsa wan nasl, turunan dan kebun-kebun. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Ay la yuhibbu amalahu wa la yardah. Allah tidak suka amalan mereka dan tidak ridho pada amalan mereka. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-'izzah. Kalau mereka ditegur dengan kalimat ittaqillah, akhadathu al-'izzah. Mereka justru sombong, bangga dengan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukup bagi mereka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual diri mereka karena mencari keridhaan Allah. Siapa mereka? 6 orang sahabat tadi. Marsad ibn Abi Marsad, Asim ibn Thabit, Zaid, dan juga yang lain-lainnya radhiyallahu taala anhum, termasuk Khubayb ibn Adi. Qul inna a'azakumullah, kata Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan diri mereka dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, ay qad syarau anfusahum. Ini mereka sudah menjual diri-diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fi sabilillah wal qiyam bihaqqih, menegakkan hak-haknya, hatta halaku ala dzalik, hingga mereka binasa karena itu. Yani tilka sariyah, yang dimaksud adalah mereka para sariyah tersebut, rombongan tersebut. Wallahu taala a'lam. Billahi taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.